Kembali lagi di relaktivitas malam hari ini. Sekitar kita record jam 11:30 malam, tapi tentunya nggak ada kata menyerah buat relaktivitas. Anjay. Oke, jadi kita kembali lagi di meja yang sama, di kursi yang sama, membicarakan tentang sebuah topik yang terkadang ngalor ngidul, tapi sebetulnya itu bermanfaat buat kita pribadi. Iya, khususnya buat kita pribadi ya, Iya, karena buat kita nggak kita bisa pribadi. mengukur seberapa manfaat ini ke kalian atau ke teman-teman semua. Ya, karena yang pertama kali ngerasain dampak Iya. mengenai pembahasan apapun yang kita bawa di relaktivitas ya tentu kita sendiri. Jadi jangan kalian pikir ketika kita membahas kesombongan, kita itu mencoba mengajari kalian. Itu Sombong, topik yang no. kemarin ya, Iya, misalkan. iya. Bukan berarti kita ngajarin kalian, tapi itu kita sekaligus mengajari ke diri kita sendiri, muhasabah aja. Buset. Introspeksi diri sendiri, gimana caranya kita meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia seutuhnya, walaupun ya mungkin tidak akan pernah sampai pada tahap Betul seperti sih. itu. Nah, dan kita juga nih berdua orang ini dengan segenap usahanya mencoba Iya. nih buat kalian, ngegiring kalian biar gimana sih bisa memahami topik pembicaraan dari topik yang nggak bermutu apapun gitu. Pasti Iya. ada pelajaran yang bisa diambil. Nah, itu yang Yap. kalian harus Pahami dan pahami kalian dan harus lihat sisi baik dari dan beberapa positif. topik Betul. yang mungkin kalian anggap nggak terlalu penting atau nggak terlalu relevan untuk dibahas saat ini, tapi pada Oke. kenyataannya mungkin relevannya bukan sekarang tapi Tapi nanti. Oke. Oke. Back to topic. Jadi sebetulnya malam ini kita akan bahas sebuah bukan perkataan apa ya, sebuah statement yang sedikit menyayat hati. Yang sebetulnya nggak terlalu panjang. Statementnya seperti ini: Indonesia itu kaya. Kenapa menyayat hati? Karena pada nyatanya sekitar 26 juta saudara kita dari Sabang sampai Merauke masih berada di bawah ambang garis kemiskinan. Ya. Dan itu adalah angka yang cukup tinggi, sangat tinggi, karena kita melihat kalau misalkan hal tersebut terjadi itu hampir apa ya, jauh dengan perbandingan di negara-negara kita, di negara-negara lain yang berdampingan dengan kita. Contoh kasus seperti Singapura, Malaysia itu udah gitu. jauh sekali. Walaupun mungkin kita sedikit lebih baik daripada Timur Leste atau Papua Nugini, ya itu bukan suatu perbandingan yang bukan sebuah kebanggaan apple to juga. apple, karena kita adalah negara yang besar. Betul, negara kita yang adalah memiliki sebuah sumber negara daya yang yang besar. banyak dengan kondisi kemiskinan yang tinggi. Itu kan suatu hal yang aneh, suatu hal yang ya prestasi yang buruk. Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh nih, gue pribadi nih sebagai salah satu mungkin yang terdampak dari statement tadi, pengen menjabarkan nih, orang yang disebut dengan miskin itu seperti apa. Mungkin beberapa dari kalian, orang yang gak bisa beli baju setiap lebaran. Mungkin beberapa dari kalian juga bicara bahwa orang yang gak punya kendaraan bermotor, orang yang gak pakai iPhone, atau orang yang gak bisa sekolah di sekolah top. No, big no. Jadi sekarang kita mencoba untuk terlebih dahulu mengklasifikasikan ya, biar nggak terlalu luas miskin itu seperti apa sih. Betul. Karena kalau misalkan kita bisa gampang menggambarkan secara secara ruang lingkup yang kecil, ya miskinnya orang-orang yang di BSD itu orang yang nggak punya mobil aja udah cukup disebut miskin, karena di sana orang udah punya mobil semua. Atau di Dubai deh, konsep miskin di Dubai kan sederhana. Mereka yang uangnya misalkan cuma 100 juta bisa dianggap miskin karena di sana kebutuhannya tinggi gitu. Betul. Ini kan tergantung kita mengklasifikasi situasi juga. Mengklasifikasi ruangan di mana kita membahas kemiskinan sebagai suatu topik yang perlu kita bahas. Tapi lu sendiri tahu nggak ambang batas seseorang bisa dikatakan miskin itu berapa ribu rupiah? Kalau misalkan secara ribu rupiah, mungkin gue nggak bakal pernah nggak ada angka pasti ya, karena menurut gue itu suatu hal yang dinamis, selalu berubah, dan gue nggak tahu angka pastinya sih. Tapi kalau misalkan dari perspektif gue pribadi, ya seenggaknya sejauh yang gue ketahui itu tuh nggak pernah lebih dari angka 2 juta. No. Orang yang disebut miskin itu punya pengeluaran maksimal 500.000 per bulan. Bahkan lebih jauh kan dari yang gue kira kan. Bayangin, 500.000 per bulan. 25% dari yang gue kira. Gue pribadi makan 3 kali sehari dengan menu sederhana itu udah hampir 900.000 per bulan. Dan itu ya memang gue anggap itu gede, tapi itu udah menu sederhana loh. Gue nggak makan pakai ayam ataupun ikan. Menu yang disederhanakan. Itu pun sebagai perbandingan aja, bukan tidak mensyukuri nikmat. Makan dengan tempe, sayur dan sambal itu udah 10.000 rupiah loh.
Dan itu perlu dilakukan 3 kali sehari. Iya. Oke lah, kita bisa nahan untuk 1 kali nggak makan jadi 2 kali sehari dah. Tapi itu pun hitungannya tetap 600.000 rupiah, dan itu tetap di atas 500.000 rupiah angka kemiskinan tadi. Sebagai tolak ukur dari kemiskinan beberapa orang, dari berapa banyak orang di Indonesia. 26 juta orang tadi. Juta, ya. Nah sekarang pertanyaannya tempat tinggalnya gimana, sandangnya gimana, pendidikannya gimana, kesehatannya gimana. Yang baru kita bahas tadi mengenai pakan ya. Sedangkan kebutuhan kita kan di luar konsep itu sangat banyak. Iya, apa dengan kita makan gak perlu pakai baju? Oh salah, kita bukan Joko Anwar. Kok bisa Joko Anwar sih? Tarzan. Kita bukan Tarzan. Oke. Nah, kok Joko Anwar kenapa orang produser jadi ada Oke, back to topic. Jadi orang-orang yang kayak gini tuh yang bisa dikategorikan sebagai miskin, dan sayang sekali ada 26 juta saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke mengalami keadaan tersebut. Jadi miskinnya itu bukan miskin dibuat-buat buat bikin surat keterangan tidak mampu ke desa buat bidik misi. No, itu tidak dihitung. Dan data yang ditampilkan pun di televisi kayak misal kayak 17% masyarakat Indonesia keluar dari zona kemiskinan. Jangan kalian bayangkan tiba-tiba orang ini punya uang 10 juta dalam 1 bulan. Enggak, mereka tuh cuma keluar dari batas 500.000 naik ke sekian 600.000 atau 700.000. Jadi mereka karena memang sebenarnya nggak salah dari beritanya, 17% masyarakat Indonesia keluar dari zona kemiskinan. Ya, tapi itu setelahnya mereka masuk lagi. Iya, itu kayak dalam waktu sesaat kan. Dan kalaupun nggak masuk lagi itu tetap kurang, tetap kurang itu gitu loh. Tidak menjadi jaminan untuk hidup mereka yang selanjutnya. Iya. Kemiskinan itu kan bukan sesuatu yang dimaksud tentang apa yang pernah terjadi, tapi akan terjadi selanjutnya juga kan tetap disebut kemiskinan. Kemampuan mereka untuk menjalani hidup selanjutnya itu juga kan disebut kemiskinan. Dan ya beberapa orang dari masyarakat miskin ini tidak diberkahi dengan pemikiran yang panjang. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita gali lebih dalam, justru kalau misalnya kita pernah ada penelitian yang yang bertanya kepada masyarakat luas, kalau misalnya ibu miskin harus gimana nih? Jawabannya apa coba? Apa tuh? Ya pasrah dan menerima. Di sini aja udah jelas gitu loh, bahwa mentalnya aja udah mental kayak gitu. Sebetulnya gimana ya dalam konteks agama? Oke, mensyukuri nikmat, tapi ekonomi itu nggak bisa gitu loh, harus diperjuangkan gitu loh. Tadi ada sedikit masalah jadi kita pause, tapi kita nggak nge-cheat kok. Apa sih? Oke, back to topic. Jadi sebetulnya setelah sekian banyak diskusi yang telah kita lakukan, menjabar ke bahwa ini sebagai penghinaan kepada Tuhan kita udah diberikan nikmatan tapi nggak digunakan. Balik lagi bahwa kemiskinan itu kita nggak bisa menggunakan konsep menyerahkan sepenuhnya rezeki kita terhadap Tuhan, karena kita pun diberi andil untuk berusaha, kita diberi andil untuk berikhtiar, dan sayangnya masyarakat miskin yang dalam jurnal tadi itu tidak memanfaatkan hal itu dan malah menyerahkan kepada Tuhan untuk terserah gimana Tuhan aja, kan Tuhan yang ngatur gitu. Kita mah tinggal makan aja, kalau ada ya makan, kalau nggak ada pun ya nggak apa-apa, makan gak makan yang penting sama-sama. Nah jadi jangan kaget, jangan heran kalau misalnya 26 juta orang tadi masih di bawah garis kemiskinan. Tapi enggak semuanya. Mungkin beberapa orang ada yang terkendala dengan masalah sosial dan segala macam. Makanya nih gue mau nyebutin nih, ada tipe-tipe kemiskinan. Udah tahu belum sebelumnya? Gue belum. Oke, belum tahu. Yang pertama ada yang namanya kemiskinan relatif. Apa tuh? Kalau relatif berarti ada indikator yang menentukan, ada indikator lain yang menentukan mengapa itu disebut sebagai kemiskinan kan? Betul. Jadi kemiskinan relatif itu kayak kita udah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Let's say kayak gue misalnya makan 900.000 per bulan udah cukup. Tapi di sisi lain ada beberapa kebutuhan kayak pendidikan belum oke, rumah masih belum oke, kayak belum punya kendaraan, belum punya ini itu. Itu kemiskinan relatif. Sebagian orang bisa katakan itu miskin, tapi sebagian orang lagi katakan itu cukup. Nah itu relatif, kemiskinan relatif. Nah lalu yang kedua ada kemiskinan yang absolut. Ini yang benar-benar udah makan ini udah parah, namanya juga absolut. Betul, no bacot no kecot. Bahkan untuk keperluan sehari-harinya pun dia nggak bisa gitu memenuhi.
no offense kayak misal yang tinggal di bantaran kali, sorry, di bantaran ini rel. kita tidak merendahkan penempatan orang berdasarkan tempat tinggalnya atau apapun. Ini sebagai contoh kalkulasi kita terhadap orang-orang yang anggap aja standar miskinnya seperti ini loh gitu. Bukan merendahkan orang yang di bantaran atau apapun. Ini standar miskinnya seperti itu. Kita anggap aja kayak gitu. Saudara-saudara kita yang tinggal di kolong jembatan, atau dalam case yang lebih ekstrim saudara-saudara kita pengungsi yang dari dalam kondisi bencana atau kondisi bencana, peperangan dan sebagainya. Dan peperangan itu mereka miskin dadakan, dan itu kita sebut miskin absolut. Butuh banyak tangan buat keluarin mereka dari cengkraman kemiskinan kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kita asumsikan lagi lebih jauh, contoh kasus seperti orang-orang yang terlebih orang-orang yang kena bencana atau orang-orang yang kena dalam kondisi perang, mungkin saja mereka awalnya orang kaya, mungkin saja mereka orang yang memang memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang kaya, tapi karena mereka dalam bencana, dokumen-dokumen yang memvalidasi kemampuan mereka dalam pekerjaan, slip gaji segala macam, slip gaji dan segala macam, kemampuan mereka ini loh, kemampuan mereka sejauh apa, grade pendidikan mereka sejauh apa, itu terpaksa hilang dan mereka terpaksa miskin. Dan itulah kenapa sering banyak bantuan internasional datang, karena ini tuh memang situasi darurat. Kalau misal bencana kayak di Cianjur kemarin, kayak di Sukabumi terdampaknya juga seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu ada kemiskinan kultural. Ada beberapa daerah yang masih mengedepankan adat istiadat. Tapi sebetulnya ini bukan jadi masalah. Contoh misal suku Baduy, mungkin kita menilai mereka miskin gitu. No offense, jangan serang kami. Kita belum selesai ngomongnya. Bahwa ada beberapa orang yang menganggap nggak pakai sendal itu miskin, nggak punya rumah tembok itu miskin, nggak punya makanan enak itu miskin. Baduy punya semua. Gitu. Jadi dalam konteks ini suku Baduy itu kalau misalkan menggunakan kacamata perspektif orang-orang sosial yang grade pendidikan tinggi dan pemahaman kita sebagai manusia umum yang bersosial dengan manusia lainnya secara luas, mereka jauh. Mereka akan dianggap miskin. Tapi pada kenyataannya apa yang tidak terpenuhi dari mereka? Sandang mereka terpenuhi, pakan mereka bahkan 100 tahun ke depan mereka masih ada. Dari lumbung padinya aja. Anti resesi dan anti inflasi segala macam. Mereka tidak memiliki uang bahkan 100.000 pun, tapi karena hal itu terjadi karena mereka memang pada dasarnya tidak membutuhkan uang. Kekayaan mereka tuh tidak terletak hal yang disebut dan kekayaan alam, itu kekayaan mereka. Nah itu kultural seharusnya itu nggak jadi masalah. Jadi konsep kekayaan mereka, bahkan mereka akan tetap hidup selagi alamnya masih ada dan terjaga. Tapi kalau misal kita lagi ngebahas tentang negara maju, tentu itu ada ketimpangan sosial kan. Karena yang kita bahas ada tentang modernisasi dan juga tentang globalisasi. Artinya mematuhi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Mereka mau tidak terima, mau tidak terima, mereka harus sejahtera. Betul. Dengan tentunya dengan mempertimbangkan adat yang ada. Terus keempat nih, ada kemiskinan subjektif. Ini kemiskinan subjektif biasanya orang-orang ambisius, punya apartemen segala macam, tapi masih mikir gue miskin harus kerja keras lagi. Itu nggak masuk ke hitungan pemerintah. Jadi itu pemahaman dari diri pribadi tentang bagaimana kondisinya sendiri. Jadi simpelnya kemiskinan subjektif menurut gue, kemiskinan yang terjadi kepada orang yang tidak pernah merasa cukup. Udah. Itu sisi gelapnya. Sisi positifnya yang tadi, yang sisi tidak pernah merasa cukup jadi motivasi. Betul, kayak gitu. Itu kemiskinan subjektif. Lalu ada kemiskinan alamiah. Memang kemiskinan alamiah nih berlawanan dari kemiskinan yang kultural tadi. Kalau misal kemiskinan kultural tidak merasa miskin, kalau misalnya kemiskinan alamiah ini memang terpaksa miskin karena lingkungannya nggak support. Contoh, dulu ketika belum ada jalan Trans Papua, dan mungkin di berbagai daerah di sana ada kondisi yang sama gitu. Mereka terpaksa miskin karena akses susah. Beli Indomie harus didatangkan pakai pesawat terbang, gila-gilaan kan. Dan sekalipun adanya karena ongkos transportasinya yang tinggi harus menggunakan pesawat terbang, maka sembako mahal, sedangkan daya beli masyarakat kurang. Itu terpaksa. Dan apa solusinya? Pemerintah juga yang harus turun, membangun jalan segala macam, dan sekarang lagi dilaksanakan. Nah, yang terakhir ada yang tidak kalah parah dari kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan struktural. Tahu? Kalau misalkan struktural kita tahu sendiri, berarti ada beberapa hal yang memang memberikan dampak yang kayak
di kemiskinan terstruktur ini artinya ada korban yang benar-benar hancur dari luar biasa hancur dari konsep kemiskinan yang ada. Bukan hanya orangnya ya, tapi lingkungan orang ya, tua karena struktur ya. Dan alamnya pun tidak mendukung dia menjadi kaya gitu loh. Dan sulitnya rata-rata orang yang terperangkap di zona kemiskinan struktural ini tidak mendapatkan akses pendidikan yang bagus. Betul. Jadi kalau secara kasarnya sampai tahun jebot pun mereka akan tetap miskin. Itu ironisnya seperti itu. Jadi kalau misalkan yang terakhir ini menurut gue, daripada kita pantas menyebut ini sebagai suatu kondisi kemiskinan, kita lebih pantas menganggap ini sebagai suatu kondisi dimiskinkan. Banyak hal menurut gue nggak terlalu paham tentang konteksnya apa, tapi gue paham maknanya apa. Terstruktur artinya struktural itu artinya ada banyak hal yang mempengaruhi, tentu pertama dari lingkungan ya kan, dari pribadi orangnya, pendidikan, keluarga, kondisi sekali. Dia sebagai anak yang harus menopang kebutuhan keluarganya juga, padahal dia dalam kondisi pendidikan yang belum begitu mumpuni. Artinya di sini ada pemahaman di mana kondisi dia kita anggap per orang ya, otomatis dia ini dimiskinkan oleh keadaan, oleh dirinya sendiri, oleh latar belakang pendidikan, oleh orang tuanya sendiri. Dan ini adalah akan menjadi bencana yang besar kalau ini terjadi kepada banyak orang. Karena bayangkan, struktural itu artinya adalah ekosistem. Ekosistem itu akan terjadi dalam suatu ekosistem, itu akan terjadi yang namanya siklus, dan siklus itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, karena memang itu adalah suatu perputaran. Ada istilah lingkaran setan. Ya, lingkaran setan, karena memang sulit keluar dan kita dipaksa untuk tidak bisa keluar, dan tidak bisa keluar seperti itu. Nah, dan sayangnya sangat disayangkan kondisi seperti ini mempengaruhi kondisi psikologis sama mentalitas para apa ya disebutnya, penderita korban. Ini bukan penyakit, korban lebih tepatnya, karena ini seperti bencana ya kelihatannya. Jadi bahkan mungkin gimana ya, saya sendiri sebagai orang yang memperjuangkan pendidikan, untuk saya pribadi sampai harus pulang pergi 80 kilo untuk sekolah, Anda ngerasain sendiri kan. Nah 80 kilo setiap hari pulang pergi sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang bagus, karena saya tidak mau tinggal di lingkungan yang kurang non-kompetitif dan kurang menantang, untuk tidak mengembangkan diri kita, apalagi gitu. Mengembangkan pikiran. Saya paham gitu, sampai ada beberapa orang yang mikir, gue nggak perlu sekolah lagi deh, kasihan mama papa katanya, mendingan gue kerja aja biar bantu mereka. Tapi mereka nggak sadar perbuatan mereka itu justru membunuh gitu loh masa depan mereka. Paham. Iya. Paham. Konsepnya gini, dulu ini gue tarik ya, masa-masa, bahkan masa-masa prasejarah dari zaman dulu. gue tarik karena konsepnya sama. Zaman dulu kita itu mencapai superioritas kita, mencapai rantai makanan kita, mencapai kepribadian diri kita sebagai sesuatu yang kuat, itu adalah dengan pertama memperbanyak pasukan. Betul. Ini dalam konteks ini memperbanyak pasukan, memperkuat diri, memperbanyak senjata, memperkuat dan mempertahankan keturunan. Mempertahankan keturunan kita sampai sekarang jelas ya, kita masih melakukan perkembangbiakan, ya itu adalah hal yang wajar, walaupun ada rekayasa genetika dan sebagainya. Tapi perburuan atau mengalahkan atau meningkatkan kualitas diri dengan memperbanyak pasukan itu sudah tidak bisa kita lakukan lagi, karena itu konteksnya adalah secara besar negara. Salah satu cara kita untuk bertahan hidup kalau dulu itu adalah kita dengan menjadi lebih kuat, menjadi lebih perkasa, mengalahkan bangsa lainnya. Salah satu cara kita untuk bertahan hidup sekarang adalah dengan meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, melalui apa yang kita sebut dengan kualitas diri, baik itu hard skill ataupun soft skill. Ini yang akan menjadi modal kita untuk bertahan melewati arus dunia kali ini, arus dunia yang sekarang kita lewati. Tapi sayangnya Rul, data terbaru tahun 2022 itu angka putus sekolah di Indonesia ternyata tinggi. Untuk tingkatan SMA itu 1,38%. Artinya dari setiap 1.000 siswa ada 13 orang yang putus sekolah, dan mereka memutuskan untuk terjun ke dunia karir dengan skill seadanya. Padahal dibanding dengan SMP itu hanya 1,06%, 1,06% ya. Gimana sih bacanya? 1,06% yang putus sekolah, dan SD paling kecil sekitar 0,13%.
Nah, dan itu artinya orang-orang yang putus sekolah dari luar itu konsep dari luar hal tersebut itu kan tidak menjadi pertimbangan mereka sebagai seorang yang miskin kan. Enggak jadi pertimbangan. Tapi itu gimana ya, kayak karena sangat disayangkan. Iya, memang sangat disayangkan. Tapi menurut gue gini, Ray. Mereka yang putus sekolah dari misalkan 13 orang dari 1.000 orang, itu belum tentu mereka memiskinkan diri atau menjadi miskin. Tapi mungkin karena mereka putus sekolah karena mereka nakal, mereka jadi memanfaatkan orang tua dan lain sebagainya. Mereka tidak sedang tidak sedang menuju kemiskinan saat itu juga. Tapi nanti itu yang disebut kemiskinan struktural kan. Itu tidak sekarang. Dan dari beberapa persen itu artinya kalau misalnya memang orang tua mereka tidak kaya atau orang tua mereka tidak memiliki backup, ya sudah selesai. Otomatis yang mereka jadikan patokan atau tujuan ya hanya chance keberuntungan mereka. Tapi sayangnya nggak semua orang punya jiwa pekerja keras, nggak semua orang punya inovasi yang brilian di otaknya. Mungkin kita pernah dengar mungkin beberapa orang terkenal, orang-orang besar di luar sana yang gua dulu nggak sekolah, gua dulu nggak kuliah. Iya, mereka dianugerahi dengan pikiran yang encer. Ini udah mah nggak sekolah, udah mah nggak sekolah, nggak punya pikiran luas, pikiran sempit karena jarang baca buku dan nggak gaul sama orang-orang yang pikirannya luas juga. Terbuka. Ya akhirnya tadi itu lur. Jadi cuman mengandalkan keberuntungan dan itu balik lagi kayak gimana ya? Dari berapa 1.000.000 banding 1 kali. 1.000.000 banding 1 dan jadi, banyak gagalnya. Mereka lepas dari 1% per 1.000, ya kan? 1% dari 100 misalnya. Tapi mereka malah memilih 1 banding 1.000.000, itu kan konyol gitu. Iya, soalnya kalau misalnya kita tarik lagi ya, tadi kan gue bilang di awal angka batas kemiskinan itu 500.000 per bulan. Padahal ketika mereka sekolah dengan benar-benar walaupun berdarah-darah nih, lulus SMA, SMK, seenggak-enggaknya lu bisa jadi buruh di Cikarang. Iya. 4 juta lo gajinya. Iya, seenggak-enggaknya lu bisa belajar gimana bersosialisasi dengan baik dan itu akan meningkatkan teknik marketing lu. Nah, bisa jualan sendiri. Pendidikan itu ngubah. Buat yang bilang pendidikan itu nggak berguna, sekolah itu terlalu monoton, sekolah itu terlalu generik buat orang-orang. Iya, kalian yang dianugerahi pikiran, tapi sekolah itu ditujukan untuk meratakan otak gitu loh. Jadi seenggaknya 26 juta orang ini dia punya pemikiran seminimal-minimalnya orang lulusan SMA. Konsepnya seperti ini. Walaupun kita sama-sama bisa meyakini pendidikan di Indonesia kurang baik atau sistem pendidikannya tidak begitu baik, tapi tidak berpendidikan adalah sesuatu yang lebih buruk. Itu mimpi buruk justru bahkan daripada apapun. Karena gini, ketika kita ditawarkan pada suatu solusi yang mungkin kita pikir ini tidak terlalu baik, tapi itu lebih baik daripada tidak ada solusi. Nah iya, artinya di situ pun timbul lingkaran setan lagi. Ada pertanyaan lagi. Kan bangun negara nggak bisa dari satu aspek lagi. Memang kita nggak bisa bangun negara dari aspek pendidikan, ekonomi harus diperhatikan juga. Nah makanya justru yang angkat ekonomi negara orang-orang berpendidikan, sedangkan pendidikan kita kurang. Gimana dong solusinya? Ya itu tadi, bangun perpustakaan. Soalnya pembelajaran itu nggak perlu di sekolah. Betul. Ya kan? Pembelajaran memang tidak perlu di sekolah. Di relaktivitas bisa. Relaktivitas kalian bisa belajar di sini. Kalaupun kalian melihat sesuatu yang buruk dari kita, ya menjadi pembelajaran kalian untuk tidak melakukan itu. Iya. Jadi kalian bisa menjadi sebaik kami tanpa harus jadi buruk seburuk kami gitu kan. Ambil positifnya seperti itu. Baca buku bisa, jurnal banyak, YouTube banyak, kuota ada. Nggak ada kuota ke Koramil, wifi gratis ada. Atau contoh kasus kecil, kalian bisa menjadikan kita sebagai contoh buruk. Itu kan suatu pembelajaran. Jadi cara kalian untuk menjadi lebih baik seenggaknya tidak seperti kita. Nah, itu doang. Itu juga udah step ahead. Daripada dengan nongkrong gak ada masalah, silahkan mau nongkrong sampai jam 2, kita juga nongkrong sampai jam 3 kok. Ya sebenarnya ini nongkrong juga. Iya nongkrong juga kan, tapi seenggaknya kita punya mimpi. Itu yang gak boleh mati dari orang miskin. Orang miskin harus punya mimpi. Orang miskin gak punya mimpi, ya udah mati aja. Oke. Kalau kalian ini anggap sebagai penghinaan, kalian nggak perlu takut. Kita menghina orang miskin. Gitu. Karena kita miskin juga. Jadi kalian nggak perlu ngerasa terhina. Kita juga memotivasi diri kita sendiri. Memotivasi diri kita sendiri. Ya seperti itulah. Jadi enggak jangan tinggalin pendidikan kalian, nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita udah bahas dari penyebab apa-apanya, latar belakang dan sebagainya, gue nggak pernah tahu gimana sih solusi efektif untuk keluar dari jurang kemiskinan ini selain dari pendidikan gitu. Nggak bisa.
Harus pendidikan. Iya, utama. soalnya gini loh, ada kasus gini, atlet pro banyak. Contoh misalnya ada pebasket A yang pada masa karir emasnya sampai umur 35 tahun ngasilin jutaan dolar misalnya. Tapi dia cuma tahu cara main basket. Nah, sedangkan ketika pensiun dia nggak bisa main basket lagi, nggak ada uang lagi. Tapi karena pemikiran dia itu tetap miskin, karena dia nggak pernah belajar keuangan, akhirnya dia miskin lagi. Betul. Itu jadi representasi. Sebanyak apapun pemerintah ngasih bantuan ke warga miskin, kalau misal mereka nggak mikir, nggak bakal ada solusi. Konsep investor yang gua pahami juga gini, banyak orang yang bisa menghasilkan banyak uang, tapi sedikit orang yang bisa memanfaatkan sedikit uang untuk menjadi banyak. Jadi, contohnya kita. Iya, kita Bang. Ini menasihati diri sendiri banget. Iya, gitu. Contohnya kita. Jadi menghasilkan, tapi memang relate banget gitu. Banyak orang yang penghasilan kayak 100 juta per bulan, tapi hutangnya ya miliaran. 1 miliar. Ya buat apa juga kan? Iya, buat apa juga. Dan itu belum tentu hutang yang fungsional, tapi bisa jadi itu hutang yang konsumtif yang sama sekali nggak berguna, mengedepankan ego, mengedepankan keinginan mereka, desire mereka sebagai manusia untuk pamer, untuk flexing dan sebagainya. Itu kan hal yang tidak baik juga ya. Makanya mungkin buku nggak begitu menarik buat kalian, tapi itu bermanfaat buat kalian. Kita nggak pernah saranin buku karena seru, nggak pernah, karena itu berguna. Mungkin beberapa orang, sekian belas persen orang nggak pernah paham apa itu liabilitas dan aset, nggak pernah paham. Beli rumah ya rumah aja, takarannya lu kerja dapat duit, beli rumah lu kaya. Enggak, rumah itu liabilitas. Kalau misal dipaksa beli di awal-awal karir, ya udah hancur. Dan satu hal yang perlu kalian pahami, memahami konsep sistem keuangan seperti itu bukan cuman sebagai pengguna sebagai fungsi kalian menjalani ekonomi kalian di kehidupan, tapi juga tentang bagaimana cara mengatur nanti ketika kalian sudah tidak hidup sekalipun. Kalau kalian punya konsep dasar keuangan dan manajerial yang baik, ya mungkin itu akan menjadi suatu bekal untuk anak-anak kalian nanti. Itu sih menurut gue suatu hal yang baik, karena oke lah, nggak apa-apa, seenggaknya lu bisa menjadi generasi terakhir untuk menjadi orang miskin. Iya, lu harus jadi generasi terakhir orang miskin di keluarga lo. Iya. Lu juga harus. Iya, gue juga harus ya. Lu juga harus. Seenggaknya kalau kita nggak bisa untuk menjadi kayak, seenggaknya kita menjadi generasi paling terakhir. Jadi yang merasakan miskin. Terakhir kali, nggak boleh ada. Nanti kalau misalnya kita tarik nih ke ekonomi makronya, tadi bilang ke negara maju seperti kelas Singapura dan Malaysia misalnya. Malaysia nggak lebih maju dari kita sebetulnya. Cuman kita negara kaya, tapi kenapa Singapura yang nggak punya SDA bisa kaya semaju itu? Nah sekarang kita balikin lagi. Windows 11 itu harganya 1.100.000 per kopi, dan batu bara itu harganya di bawah 1 juta per kilogram. Kilo langgap. Oke, kita bisa jual batu bara sebanyak mungkin, tapi SDA kita habis. Sedangkan Windows cuma tinggal copy paste source code, dan itu bisa dibuat miliaran kopi. Itu lebih pintar dan itu lebih efisien. Makanya nggak boleh terlalu berbangga kita negara kaya. No. Ya, karena konsep pemahaman tentang harga dan berharga itu kan setiap harinya berubah. Dulu kita menganggap ya Bitcoin aja, anggap deh Bitcoin yang nggak terlalu berharga lah. Apa cuman beli. Sekarang lu punya Bitcoin, lu punya 2 Bitcoin aja udah muyah maya. Ya udah muyah maya. Satuan muyah maya itu bisa dipakai renang ya uangnya. Oke, itu pemahaman mengenai tentang kemiskinan. Tapi satu hal yang pengen gue ingetin lagi, walaupun gue mungkin gak begitu mengingat tentang konsep kemiskinan yang kita bahas ataupun yang pernah gue baca, tapi satu hal yang pasti, bagaimanapun kemiskinan tidak akan pernah bisa kita hilangkan. Ya itu suatu fakta yang berat kita terima, tapi itu yang akan terjadi. Karena balik tadi ya, setiap orang nggak punya mindset yang sama, dan nggak setiap orang bisa mikir cara pakai uang. Dan ditambah tidak akan ada orang tidak akan ada penyebutan orang kaya kalau nggak ada orang yang miskin. Ya itu sebuah parameter juga ya. Parameter juga. Bagaimana mungkin nih konsep orang kaya sendiri tercipta, konsep orang yang paling kaya kita anggap itu adalah orang yang melakukan segala sesuatunya dengan mudah. Bagaimana cara dia melakukan segala sesuatunya dengan mudah? Ada dengan mempekerjakan orang lain. Dan yang dipekerjakan ya jelas simpelnya lebih miskin daripada yang memperkerjakan orang simple. Jadi selalu akan ada hegemoni ketika orang-orang yang berkuasa, ketika ada orang-orang yang memiliki uang, ketika ada orang-orang yang memimpin dan sebagainya, maka akan ada konsep kemiskinan. Cuman yang perlu kita pahami di sini,
mengentaskan atau menghapuskan kemiskinan adalah suatu kemustahilan, tapi berusaha setiap orang untuk keluar dari untuk berkompetisi keluar dari zona kemiskinan. Hal tersebutlah yang perlu kita kita usahakan, kita pelajari. Seperti itu. Ini mau jadiin sejam atau gimana? Dan ya sebenarnya cukup itu aja sih pembahasan buat kali ini. Jadi mungkin terakhir deh, saran dari lo sendiri. Saran dari gue. Gue bukan tipikal orang yang miskin banget, enggak. Segala kebutuhan yang pengen yang gue butuhkan ada, tapi walaupun segala apapun yang gue inginkan perlu ada usaha. Tapi gue pengen ingetin ke semuanya dan sekaligus ke diri gue sendiri bahwa bagaimanapun cara kita untuk keluar dari kemiskinan, ya jangan pernah lupa bahwa kita pernah miskin. Kalau kita akan kaya atau kita kaya, ya intinya jangan pernah lupa bahwa kita pernah menjadi miskin. Karena kalau kalian jadi kaya sendirian, buat apa gitu? Kalian akan terus ternodai, kalian akan terus merasa bersalah ketika melihat orang lain merasa miskin, ketika kalian mempunyai hati nurani. Dan sekalipun kalian kaya, ya jangan sampai membunuh hati nurani kalian sendiri. Oke, dan dari gue pribadi, ya seseorang yang udah berpengalaman menjadi orang miskin selama 19 tahun lebih, ya itu artinya sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang. Jadi jangan pernah bunuh mimpi kalian. Itu sesuatu hal yang bodoh banget kalau buat kalian lakukan. Seburuk apapun kalian di sekolah, kalian pembolos, silahkan lanjutkan sekolah. Kalian suka main keluar sampai jam 3 malam terus besoknya kesiangan, silahkan, gak apa-apa, lanjutkan sekolah kalian. Jangan pernah ada pikiran untuk drop out dari sekolah lalu jadi supir angkot. Itu bukan sebuah pilihan karir. Kalian punya karir yang lebih gemilang di depan sana. Mau jadi apapun kalian, pesan gue tuh silahkan lanjutin. Setelah SMK selesai, seminimal-minimalnya lu bisa jadi buruh di Cikarang. Seperti itu. Oke, dan ya cukup untuk relaktivitas kali ini. Jangan lupa kalian menambahkan komentar kalian, saran kalian, informasi yang kalian dapatkan, atau hal yang mungkin perlu kita perbaiki dari channel ini. Karena dengan seperti itu ya kalian tentu membantu kita untuk membuat channel ini menjadi lebih baik. Gue Erul, bye-bye. Gue Arya, bye-bye.